Hari ini masih bertepatan bulan Zulhijjah, di mana santri pulang liburan karena hari raya haji. 19 tahun silam rasanya sudah lama, dan memang benar-benar lama. Ditambah rasa kangen yang cukup mendalam, kangen bercanda, teringat saat saya berubah seolah menjadi Wiro Sableng yang sakti, kau pun ikut berubah menjadi Pangeran Matahari, di mana dalam perkelahian kita selalu ada wasit yang selalu menang, yaitu istrimu. Terakhir berbincang denganmu tepat di teras rumah, di mana kita sama-sama menunggu mobil taksi yang akan menjemput kepulanganku ke pondok. Waktu itu, kulemparkan sebuah pulpen ke halaman rumah. Sambil mendengus. Dirimu menanyakan, kenapa dibuang? Saya bilang, pulpennya sudah rusak. Namun kamu menyuruh untuk mengambilnya. Biasanya saya selalu malas mengerjakan jika kamu perintah. Namun kali ini sikapku sigap dan langsung kusodorkan pulpennya. Dalam hati, cek aja sendiri. Kamu perbaiki dan langsung disodorkan kembali padaku. Lalu bilang, jangan dibuang dulu, siapa tahu masih bisa diperbaiki. Saya hanya membalas dengan senyuman. Waktu itu kamu tak nampak sakit. Bahkan sehat dan gagah selayaknya Pangeran Matahari yang akan menyelesaikan beberapa pasien motor sedang menumpuk. Saya rasa kamu adalah mekanik paling rapi sedunia. Dengan celana katuk yang sudah menghitam menyatu dengan oli, namun itu baru dicuci. Baju kaos lengan pendek dan masuk ke dalam katuk tersebut. Rambut berjambul, sisiran ke belakang layaknya Syahrukan. Kumis agak tebal, namun rata di atas bibir. Ketika tersenyum, kamulah pria tertampan pada zaman itu. Dengan pasien motor yang tak pernah sepi, kamu sempat merakitkan motor untukku sekolah, di mana kakak kelasku pun masih pakai sepeda kayu. Saya sudah pakai motor, seolah paling keren di antara mereka. Bagiku, otakmu tak kalah sama B.J. Habibie. Namun saya kira beda nasib. Kamu mampu menyesuaikan dengan postur tubuhku yang saya kira waktu itu termasuk anak stunting, kerdil dan pendek. Tak lama mobil taksi datang. Kamu menyodorkan beberapa permen, lalu bilang, supaya tidak mengantuk di mobil. Saya hanya mengangguk dan sambil memasukkan ke dalam saku tas yang penuh dengan beberapa pakaian. Seperti biasa, saya duduk paling belakang dekat jendela, agar ketika mobil jalan masih sempat melihat lambaian tanganmu dan senyumanmu. 2 minggu kemudian, adikmu sebagai pamanku datang ke pondok. Katanya, bapakmu lagi kangen. Saya hanya mengangguk dan mengikuti, karena kartu izin dari Ustadz sudah di tangan beliau. Firasatku mulai tak enak, tak seperti biasanya. Di motor hening, tak ada kalimat tentang tanya kabar dan sebagainya. Sampailah di suatu bangunan yang sangat besar bertuliskan, Rumah Sakit Sari Mulia. Kami masuk ke dalam sampai di suatu kamar yang tertutup. Adikku hanya terdiam tanpa kata di luar kamar dekat pot bunga dalam pangkuan istrimu yang sambil terisak-isak. Lalu istrimu berdiri dan merangkulku sambil menuntun ke dalam kamar tersebut. Perlahan membisikkan, doakan bapakmu. Aku tertegun bingung melihat Pangeran Matahari berbaring penuh dengan selang di mana-mana. Mulutnya dibungkam dengan masker yang tersambung selang. Sampingnya ada tabung yang tersambung dengan kotak hitam dengan nada detik-detik mendenging.
Lalu ku ambil buku santri dengan pelan-pelan. Sirine kotak hitam mendadak berubah nadanya. Belum sempat duduk untuk membaca, saya diusir yang memang di dalamnya ada beberapa dokter dan suster. Bersikeras namun tak mampu terucap bahwa saya hanya ingin membacakan surah Yasin di samping bapakku. Ingin rasanya berteriak. Pada akhirnya, istrimu pun juga dipaksa keluar. Perlahan aku duduk di samping pot bunga. Selesai Yasin terbaca, ibu berteriak histeris. Langsung memelukku terisak-isak. Kamu sekarang jadi anak yatim. Selamat jalan bapakku, pangeran matahariku. Semoga husnul khotimah. Maaf, anakmu sampai sekarang belum bisa membahagiakan istrimu. Namun saya tetap bertekad. Tujuan hidupku adalah untuk membahagiakannya. Karena dia adalah ibuku.